Perkenalkan, nama saya Aditya Hadinata dengan NIM 2130103021 dengan materi Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Sound Governance, Democratic Governance, dan Dynamic Governance. Konsep tata kelola yang baik digunakan untuk karakterisasi tata kelola dengan kualitas unggul dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang diperlukan dalam pemerintahan dan administrasi. Inovasi adalah kunci tata kelola yang sehat, dan inovasi kebijakan dan administrasi adalah pusat untuk tata kelola juga. Pengertian sound governance. Konsep dari kata sound bisa diartikan sebagai layak, pantas, atau ideal. Dalam konteksnya, democratic governance yang dimaksudkan di sini adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dynamic governance atau tata kelola pemerintahan yang dinamis adalah hasil peringkatan kapasitas untuk pembangunan jalur yang adaptif dan kebijakan yang adaptif, sehingga dihasilkan eksekusi pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang efektif. Konsep sound governance lebih komprehensif daripada konsep lain yang ditinjau sebelumnya dan berisi elemen governance global atau internasional yang penting. Berisi fitur normatif atau teknis dan rasional dari good governance. Konsep sound governance memiliki karakteristik kualitas governance yang lebih unggul daripada good governance. Sound governance bercocokan dengan nilai konstitusi dan responsif kepada norma, aturan, dan rejim internasional. Konsep sound governance berawal dari kerajaan negara dunia pertama Persis yang memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Dimensi-dimensi sound governance. Yang pertama, proses. Yang kedua, struktur. Yang ketiga, kognisi dan nilai. Yang keempat, konstitusi. Yang kelima, organisasi dan institusi. Yang keenam, manajemen dan kinerja. Yang ketujuh, kebijakan. Yang kedelapan, sektor. Yang kesembilan, kekuatan internasional atau globalisasi. Yang kesepuluh, etika, akuntabilitasi, dan transparansi. Apa yang dimaksud dengan democratic governance? Penerapan democratic governance dalam proses perumusan kebijakan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan norma demokrasi yang sekaligus merupakan prinsip dasar dari good governance. Tata kelola demokrasi merupakan tata kelola pemerintahan yang baik secara demokratis yang menerapkan norma dengan demokrasi yang sekaligus merupakan prinsip dasar dari good governance. Makna demokratis di sini adalah demokrasi yang berkualitas yang dapat dilihat dari yang pertama, hasil yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Yang kedua, isi diarahkan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, prosedural yang proses permusahan melibatkan partisipasi masyarakat, demokrasi terpercaya, transparan, dan dapat diakses kelembagaan di tingkat nasional. Regional dan lokal adalah paramount untuk menciptakan masyarakat yang aman. Demokrasi dan tata kelola saling memperkuat dan penting untuk menjaga konflik, mempromosikan stabilitas, mengelola krisis, memfasilitasi ekonomi dan kemajuan sosial, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum berkelanjutan. Demokrasi tidak bisa dilakukan dari luar, harus didukung oleh kepemimpinan politik domestik dan didukung dan dilindungi sepenuhnya lembaga demokrasi yang berfungsi. Konsep democratic governance. Gagasan yang mengedepankan kolaborasi antar aktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Hal ini bertumpu pada beberapa hal dasar, yaitu yang pertama, resource exchange, pertukaran sumber daya. Yang kedua, interdependence atau saling ketergantungan. Yang ketiga, trust, mempercayai. Yang keempat, negosiasi dan reciprocity atau timbal balik. Ciri-ciri pemerintahan demokratik: adanya
adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat atau warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Kita masuk ke dynamic governance. Kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dan tata kelola dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan ditetapkan dapat tercapai. Tata kelola dinamis adalah kunci sukses di dunia melalui globalisasi yang mempercepat dan kemajuan teknologi yang tepat. Dinamika adalah karakterisasi ide baru, segar, persepsi, peningkatan yang terus-menerus, tindakan cepat, adaptasi fleksibel, dan inovasi kreatif. Tata kelola dinamis landasan adalah budaya kelembagaan suatu negara yang ditunjukkan dengan 3 faktor kemampuan yang dinamis. Dinamik kemampuan yaitu berpikir ke depan, berpikir kembali, dan berpikir panjang, mengarah kepada pelaksanaan kebijakan yang adaptif atau berpikir lintas. Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep kedudukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintahan, apapun yang diadopsi, menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintahan yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindak-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari libertarian ilmiah yang relevan. Berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintahan diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Artikel penelitian ini merupakan synthesis of qualitative research dengan menggunakan metode metateori atau the analysis of theory. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan tata kelola pemerintahan diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintahan memiliki intisari dan merujuk pada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. Kata kuncinya, perbandingan tata kelola inovasi pemerintahan.